Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan juga bagi yang sakit, mudah-mudahan secepatnya untuk disembuhkan. Dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kondisi tubuh ataupun badan kita agar selalu dalam kondisi fit sehingga untuk pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini karena kita berbasis dengan daring, kalau kondisinya fit, pikirannya fresh, memahami konsep khususnya belajar tentang matematika itu akan mudah untuk dipelajari gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah Bapak sampaikan di video sebelumnya. Bapak sudah menugaskan kepada kalian untuk membuat resume terkait dengan cara menentukan akar-akar atau solusi dari suatu persamaan kuadrat. Itu sudah kalian pelajari dengan cara dua hal. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Itu sebetulnya tidak akan Bapak fokuskan dibahas terkait dengan dua hal tadi, karena sebetulnya itu sudah dipelajari oleh kalian ketika kelas 8. Dan kemarin juga, minggu kemarin, sudah Bapak tugaskan, berarti setidaknya kalian sudah membaca terkait dengan cara menentukan akar-akar solusi dari suatu persamaan kuadrat dengan dua cara tadi, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan Bapak sampaikan yaitu terkait dengan cara menentukan akar-akar solusi dari persamaan kuadrat tetapi dengan menggunakan rumus ABC. Bapak akan share screen di sini. Oke, bisa kalian perhatikan di situ, minggu kemarin Bapak sudah menugaskan kepada kalian untuk membuat resume terkait dengan cara menentukan akar-akar solusi dari suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Jadi pada kesempatan ini pada kesempatan kali ini, jadi kita masih berbicara tentang persamaan kuadrat. Kita masih membicarakan tentang dua hal ini, persamaan dan kuadrat, yang akan kita bicarakan. Nah, tapi yang akan kita lakukan hari ini yaitu menentukan akar solusi karena lebih dari satu dari suatu persamaan kuadrat. Ini yang akan kita bicarakan. Saya singkat di sini, PK itu artinya persamaan kuadrat. Oke, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Tetapi dengan menggunakan rumus apa? Tapi dengan menggunakan rumus ABC. Ya. Oke, rumus ABC ini akan kita pelajari. Nah, sebelum kita memahami atau sebelum Bapak sampaikan rumus dari rumus ABC, Bapak ingin mengingatkan kembali terkait dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Minggu kemarin juga sudah Bapak singgung sebetulnya, tapi Bapak ingin mengingatkan kembali, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Boleh sama dengan Y misalkan. Itu ya.
Boleh Pak sama dengan 0? Boleh saja ketika Y-nya berarti sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah biasanya kan kalau untuk persamaan kuadrat, biasanya itu menggunakannya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu persamaan yang sering dipakai gitu kan ya. Jadi pada kesempatan kita kali ini, kita akan memahami terkait dengan rumus AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita anggap Y-nya itu sama dengan 0 untuk persamaan kuadratnya. Nah, perlu kita catat, perlu kita pahami bahwa A itu di sini, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Artinya koefisien adalah sebuah bilangan real yang berada di samping variabel. Nah, A ini adalah koefisien dari variabel X kuadrat. Kemudian B ini adalah koefisien dari variabel X. Dan C ini adalah konstanta atau bisa dibilang bilangan real yang tidak menempel atau tidak berada di samping variabel. Jadi bebas itu mah bilangan sendiri gitu ya. Itu bahasa sederhananya. Oke, nah bisa juga kenapa saya emang nggak mau pakai huruf besar, saya ingin pakai huruf kecil. Boleh saja sebetulnya, berarti nanti ditulisnya menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, minggu kemarin kalian sudah menentukan dengan menggunakan faktoran, dengan menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Nah, hari ini yang akan kita gunakan adalah dengan menggunakan rumus ABC. Berarti saya akan buat di sini dengan menggunakan rumus ABC. Bagaimana sih sebetulnya bunyi dari rumus ABC itu? Bunyi dari rumus ABC itu, saya tulis di sini X1,2. Apa maksudnya Pak X1,2 itu? X1,2 itu artinya ini X1 atau X2. Kan biasanya kan gitu, pemfaktoran juga kemarin kalian menentukan X1 atau X2. Ya kan? Begitupun dengan melengkapi kuadrat sempurna, yang dicari adalah X1 atau X2. Itu dinamakan dengan akar-akar kuadrat sempurna. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya itu ini saya tulis sama dengan, saya tulis pernya dulu. Bagaimana rumusnya? Itu negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Itu ya. Per apa nih di sini? Per 2A. Nah, ini sebetulnya bunyi dari rumus ABC. Kenapa ada plus minus? Nah, plus itu misalkan untuk X1, minnya itu untuk menentukan X2 gitu ya. Makanya ditulis di sini ada plus, ada minus. Jadi saya lingkari di sini. Di sini ada plus, ada minus. Yang artinya adalah untuk menentukan X1 berarti yang kita gunakan adalah plusnya. Untuk menentukan X2 berarti yang kita gunakan adalah minnya gitu ya. Nah, terkait dengan huruf-huruf yang ada dalam rumus ini sebetulnya ini kembali lagi ke bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu ya. Jadi silahkan diperhatikan kembali, ini terkait dengan rumus ABC-nya. Ya, saya kotaki di sini. Ini adalah bunyi untuk rumus ABC. Silahkan kalian catat bunyi dari rumus tersebut. Nah, bagaimana Pak cara pengaplikasiannya? Oke, berarti kita ambil sebuah contoh untuk pengaplikasiannya ya. Tapi saya hapus dulu, saya di bawahnya saja ya kalau seperti itu. Saya ambil misalkan contoh, kalau ini nggak cukup berarti yang sebelah kirinya saya hapus ya. Contoh misalkan tentukan
akar-akar solusi dari persamaan kuadrat. Saya ambil yang paling sederhana, misalkan x kuadrat min 4x min 32 sama dengan 0. Ini sebetulnya kita bisa menggunakan pemfaktoran. Kita juga bisa menggunakan melengkapi kuadrat sempurna. Tapi yang akan kita lakukan hari ini itu dengan menggunakan rumus ABC. Itu yang akan kita gunakan. Nah, berarti dari persamaan kuadrat ini, dari persamaan kuadrat ini nih, berarti kita dapat A-nya itu sama dengan 1, kemudian B-nya itu sama dengan negatif 4, jangan lupa negatifnya harus dibawa, kemudian C-nya itu sama dengan negatif 32. Itu ya, ini C-nya. Oke, wah karena nggak cukup, berarti Bapak hapus di sini. Ya, ada nomor terhadap Bapak hapus. Maaf, ini agak lemot sinyal. Oke. Nah, sekarang berarti kalau kita sudah menemukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu X1,2. Berarti saya tulis di sini X1,2 sama dengan, berarti saya tulis di sini negatif B. Kita punya di sini B-nya negatif 4. Berarti saya tulis negatif dalam kurung negatif 4. Kenapa negatif jadi ada 2? Kalau negatif yang ini yang awal, ini adalah dari rumusnya. Karena rumusnya adalah negatif B. Sedangkan B-nya yang di dalam, kita tahu B-nya itu adalah negatif 4. Berarti saya tulis di sini negatif dalam kurung negatif 4. Plus minus, ya, akar B kuadrat, berarti negatif 4 kita kuadratkan. Negatif 4 dikuadratkan jadi 16. Karena negatif kali negatif jadi positif. Dulu ya. Kemudian dikurangi 4 kali A-nya 1. Berarti kali 1 kali C. C-nya itu adalah negatif 32. Kemudian di bawahnya atau penyebutnya 2A, berarti 2 kali 1. 2 kali 1. Oke, paham ya sampai situ ya? Oke, berarti kita lanjutkan ke bawahnya. Berarti 1 sama dengan lagi. Maaf, kecoret. Itu ya. Kita tulis pecahannya lagi. Negatif kali negatif 4 bisa kita sederhanakan kan ya. Berarti jadi positif. Positif 4 plus minus akar 16 dikurangi, kali dulu ini ya, jangan 16 dikurangi 4, jangan, tapi kita kalikan dulu yang 4 kali 1 kali negatif 32. Tapi karena di sini ada negatif, di sini juga ada negatif, maka hasilnya akan jadi positif ya, seharusnya nanti. Tapi kita abaikan dulu deh, kita coba kalikan dulu 4 kali 1 kali negatif 32. Kita cari itu. Berarti kalau misalkan kita ingin cari 4 kali 1 4, 4 kali 32 berapa? 4 kali 2 8. Berarti saya kurung di sini 128 negatif ya. Karena 4 kali negatif 32. Oke. Nah, setelah ini berarti per 2 ya, sorry. Ketinggalan. Kemudian 1 lagi sama dengan di bawahnya per lagi. Ini 4 plus minus lagi akar
Ini karena negatif kali negatif jadi positif, berarti tinggal 16 ditambah 128. Berapa 16 ditambah 128 itu? Hasilnya adalah 144 gitu ya. Per 2. Itu ya. Kemudian kita sederhanakan lagi ke bawah. Pecahan terus lagi. 4 plus minus. Akar dari 144 berapa? 12 per 2. Nah, setelah ini, bagaimana cara kita menentukan X1? Nah, cara kita menentukan X1 berarti kita pilih yang plusnya. Berarti saya tulis di sini X1 sama dengan, saya garisin sini ya. Saya garisin sini. X1-nya berarti pecahan 4 tambah 12 bagi 2. Berapa hasilnya? 4 tambah 12 itu 16. 16 bagi 2 itu 8. X2-nya ya. X2-nya berarti kita pilih yang pengurangan yang di bawahnya. Berarti 4 kurangi 12 bagi 8. Itu ya. 4 kurangi 12 berapa, Pak? Oh, kalau dibagi 8, punten. Salah, sorry. Kalau dibagi 8. Bagi 2 kan ya, rumusnya di bawahnya ya. Dibagi 2, sorry. Nah, dibagi 2. 4 kurangi 12 berapa? Itu negatif 8. Negatif 8 dibagi 2 itu hasilnya adalah negatif 4. Nah, berarti sudah kita dapatkan sekarang. X1-nya itu adalah 8. X2-nya itu adalah negatif 4. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menentukan akar-akar solusi dari suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Itu ya. Ini yang kita pelajari hari ini. Jadi silahkan kalian resapi, kalian pelajari, kemudian tulis kembali di buku catatannya sambil sambil memahami, sambil dianalisis sisi mana yang belum dipahami, kan kayak gitu ya. Jadi silakan kalian telaah bagaimana cara menemukan persamaan kuadrat tapi dengan menggunakan rumus ABC, ya. Oke. Nah, selesai tentang bagaimana cara kita menentukan persamaan kuadrat dan cara menentukan akar-akar solusi dari suatu persamaan kuadrat. Saya hapus dulu ini. Sudah paham ya. Nanti akan Bapak kasih soal ya sebagai latihan, tapi akan dalam file Word saja lah. Agak lemot di sini ini ya. Nah, sebetulnya saya ingin menyampaikan satu subbab lagi lah ya, satu sub lagi. Nah, satu sub ini akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan jumlah dan hasil kali akar-akar solusi. Oke. Ini Bapak ingin menjelaskan ini. Satu sub lagi lah. Itu kita akan menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar solusi. Ini cuma rumus sederhana. Jadi sebetulnya kaitan dengan jumlah dan hasil kali ini, kalau misalkan, jadi saya tulis di sini, misalkan diketahui akar-akar solusi
akar-akar solusi dari persamaan kuadrat, saya tulis aja x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Ini saya mulai dari pemisalan dulu. Misalkan diketahui ini akar-akar solusi dari persamaan kuadrat itu adalah x1 dan x2. Nah, maksud dari jumlah dan hasil kali berarti ada dua nih ya, ada jumlah, ada hasil kali. Nah, untuk jumlah berarti saya tulis di sini x1 tambah x2. Ini untuk jumlah. Jumlah dari akar-akar solusi. Poin yang kedua adalah hasil kali, yaitu x1 kali x2. Nah, menentukan hasil jumlah dari akar-akarnya, menentukan hasil kali dari akar-akarnya itu sebetulnya bisa kita menggunakan rumus tertentu. Bagaimana rumusnya? Nah, rumus untuk jumlah yaitu x1 tambah x2 itu sama juga dengan negatif B per A. Sedangkan kalau untuk hasil kalinya kita menggunakan rumus C per A. Gitu ya. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau kita ambil contoh, kita aplikasikan dalam satu soal yang sederhana. Ini saya hapus. Ini sudah kalian catat ya, contoh ini ya. Ini kalau kita aplikasikan. Kalau kita aplikasikan, misalkan diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat misalkan min misalkan 8x kemudian min 16 sama dengan 0. Misalkan perintahnya itu tentukan ya, tentukan nilai dari, misalkan saya ambil ini contohnya x1 ditambah x2 x1 tambah x2 kuadrat misalkan. Itu ya. Misalkan kita disuruh mencari nilai dari, jangan ini terlalu sederhana kalau kayak gini. Misalkan saya ambil sederhananya. Misalkan nilainya dari x1 kuadrat misalkan ditambah x2 kuadrat. Itu ya. Jadi, misalkan saya ambil sebuah contoh. Misalkan diketahui persamaan kuadratnya itu adalah 2x kuadrat min 8x min 16 sama dengan 0. Tentukan nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Ini sebetulnya bisa kita menggunakan untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan dua cara sebetulnya. Cara yang pertama bisa kita cari dengan, kita cari aja nilai dari x1 dan x2. Dengan cara apa? Bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan menggunakan rumus ABC tadi. Bisa menggunakan itu. Jadi ketika sudah diketemukan x1-nya, ketika sudah diketemukan x2-nya, tinggal nanti dikuadratkan x1-nya, x2-nya juga dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Itu kan ya. Bisa dengan cara seperti itu. Cari nilai x1 dan x2-nya dengan menggunakan tiga cara tadi. Bebas pilihannya. Kalian terserah mau pilih yang mana. Bebas caranya. Kalau pakai rumus kuadrat sempurna silahkan saja sebetulnya kalau mau menggunakan itu. Berarti kan di sini kita catat A-nya 2, B-nya negatif 8, C-nya itu adalah negatif 16 gitu ya.
Tapi bisa juga dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar solusi. Bagaimana Pak caranya? Nah, berarti kita perhatikan di sini. Jadi cara yang kedua yaitu dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar solusi. Ya. Silakan dicatat dulu rumusannya. Rumus dari jumlah X1 tambah X2 itu adalah negatif B per A. Sedangkan rumus untuk kali X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Gitu ya. Silakan dicatat dulu itu ya. Oke, saya hapus karena kita akan menentukan solusinya. Oke. Langkah pertama apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita cari X1, nilai dari X1 tambah X2. Tadi rumusnya adalah negatif B per A. Berarti negatif B-nya berapa tadi? B-nya itu adalah negatif 8. Berarti saya tulis di sini negatif 8 per A-nya itu adalah 2. Berarti karena ini negatif kali negatif jadi positif, berarti 8 bagi 2 hasilnya positif 4. Gitu ya. Kita sudah dapat nilai dari X1 tambah X2. Kemudian yang kedua yaitu nilai dari X1 kali X2. Tadi rumusnya itu adalah C per A. Berarti C-nya itu adalah negatif 16. A-nya itu adalah 2. Bagi hasilnya adalah negatif 8. Yang kita ingin cari adalah nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Itu yang akan kita cari. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Bagaimana Pak? Cara menggunakannya kita gunakan yang diketahui di atas. Yaitu kita gunakan ini, kita gunakan ini. Nah, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sebetulnya sama juga dengan nih, X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi berapa Pak? Dikurangi 2X1 kali X2. Kok bisa Pak seperti itu? Nah, coba aja kita jabarkan. Kita jabarkan ini. X1 tambah X2 dikuadratkan, ketika dijabarkan hasilnya itu adalah pertama X1-nya dikuadratkan, kedua X2-nya dikuadratkan, ketiga dikalikan semuanya, 2 dikali X1 dikali X2. Tambah ya karena positif semua. 2 dikali X1 kali X2. Karena yang kita butuhkan hanya ini yang kita butuhkan kan hanya ini aja nih. Nih X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini yang kita butuhkan. Berarti kan ini harus dihilangkan nih. Plus 2X1 kali X2-nya harus dihilangkan. Ini harus dihilangkan. Bagaimana Pak cara dihilangkan? Kurangin aja. Jadi kurangi 2X1 kali X2. Sehingga kalau misalkan positif 2X1 kali X2 dikurangi 2X1 kali X2 ya hasilnya 0 kan gitu ya sebetulnya. Makanya di sini di atas sama Bapak atau bahasa yang kalian paling sering digunakan. Ketika saya punya operasi penjumlahan seperti ini, ini kan ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Saya ingin cari nilai ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini yang ingin saya cari. Ini ingin saya cari. Ya kan? Ini yang saya cari, tapi yang saya punya kan ini, kayak gini bentuknya. Berarti mana yang harus dipindahkan? Oh ini Pak, pindahkan saja yang 2X1 kali X2-nya pindahkan ke ruas kiri. Meskipun itu konsep yang salah ya sebetulnya seharusnya. Tapi nggak apa-apa, itu bahasa yang kalian paham. Sehingga kalau di sini positif, berarti kita pindahkan ke sini berarti jadi negatif. Itu bahasa yang kalian sering gunakan di sekolah-sekolah dulu ketika SMP. Kan gitu. Padahal sebetulnya seharusnya ada konsep eliminasi gitu ya. Seharusnya si konsep sebenarnya itu adalah cancel kanan, cancel kiri. Gitu ya. Jadi sehingga ditemukanlah rumusnya ini.
X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama juga dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Gitu ya. Nah, berarti bisa kita temukan dong kalau kayak gitu mah. Berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 dikuadratkan. Berarti kan ini 4 ya. X1 tambah X2 kan 4 ya. Berarti 4 dikuadratkan dikurangi 2 dikali X1 kali X2-nya adalah negatif 8. Jadi kita sederhanakan. Nih 16. Negatif kali negatif jadi positif. 8 kali 2 hasilnya 16 juga. Berarti 16 tambah 16 hasilnya adalah 32. Berarti kita simpulkan nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu adalah 32. Ini aplikasi dari rumus jumlah dan hasil kali akar-akar solusi gitu ya. Jadi silakan kalian catat, kalian pahami kembali bagaimana cara penggunaannya. Tadi Bapak sudah menjelaskan kenapa X1 kuadrat yang ini tadi, kenapa X1 kuadrat itu, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 dalam kurung dikuadratkan dikurangi 2X1 kali X2. Kenapa? Nah, konsepnya dari bawah yang tadi Bapak jelaskan. Dari sini. Ya, dari sini. Itu ya. Jadi silakan kalian catat kembali, pahami kembali 2 poin yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana cara menentukan akar-akar solusi dari suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Poin yang kedua yaitu kaitan dengan jumlah dan hasil kali akar-akar solusi. Itu yang kita pelajari hari ini. Silakan kalian catat kembali di buku catatannya. Kemudian nanti Bapak akan memberikan soal juga nanti dalam bentuk Word saja. Akan Bapak langsung share gitu ya. Oke, itu mungkin yang kita pelajari hari ini. Cukup sekian. Maaf jika ada perkataan atau perilaku yang tidak berkenan. Kemudian jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah Bapak sampaikan, silakan langsung sampaikan saja via chat, via WA langsung ke Bapak. Ya, nanti akan Bapak jawab semaksimal mungkin sehingga kalian mampu memahami konsep secara mudah dan secara utuh kalian memahami itu. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.